Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Aliani Muti dengan NIM 2530101035. Saya salah satu mahasiswa UIN Syaiber Syekh Nurjati Cirebon dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan Agama Islam semester 1 kelas E. Di sini selesaikan salah satu tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Bahasa Arab yang diampu oleh Bapak Saiful Mubarok MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam domir. Sebelum kita membahas macam-macam isim domir, kita harus mengetahui dulu apa sih domir itu. Domir adalah kata ganti untuk menunjukkan pembicara atau orang pertama, orang yang diajak berbicara atau lawan bicara yaitu orang kedua, dan orang yang dibicarakan atau orang ketiga. A few moments later. Di sini saya akan menjelaskan tentang domir menurut i'rabnya, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada marfu, yaitu yang berdiri sendiri yang berkedudukan sebagai subjek pada kalimat yang lengkap. Nah, domirnya itu ada 14, yaitu ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, dan ana, nahnu. Kedua, ada mansub, yaitu berdiri sendiri dan berkedudukan sebagai objek. Contohnya, iyyaka na'budu, yang artinya hanya kepadamulah kami menyembah. Nah, dan yang terakhir ada majrur, yaitu objek yang didahului dengan huruf jar. Apa sih huruf jar itu? Huruf jar itu yaitu ada min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam. Nah, contohnya seperti fihi. Kan fihi didahului dengan huruf jar awalnya yaitu dari huruf fa. Nah, itu merupakan penjelasan singkat tentang domir menurut i'rabnya. Domir terbagi menjadi 2, ada baris yang artinya nampak dan ada mustatir yang artinya tidak nampak. Nah, sekarang saya di sini akan membahas tentang domir baris yang artinya nampak. Domir baris terbagi menjadi 2, ada munfasil dan ada muttasil. Maksud dari munfasil itu yang terpisah dengan kata lain yang domirnya huwa, huma, hum, dan seterusnya yang 14. Contohnya kayak huwa ustadun yang artinya dia guru laki-laki. Nah, yang terpisahnya itu huwa-nya terpisah sama ustadun, jadi huwa ustadun. Jadi 2 kata yang terpisah. Yang kedua itu ada domir baris muttasil yang artinya nyambung atau tidak bisa berdiri sendiri. Semuanya harus nyambung dengan kata lain, bisa dari isim, fi'il, ataupun huruf. Nah, contohnya kayak kitabuhu yang artinya bukunya. Keterangan domirnya hu adalah domir muttasil untuk dia laki-laki. Jadi bukunya itu tertuju untuk dia laki-laki karena ada keterangan hu di situnya. Lanjut ke penjelasan yang kedua, yaitu ada domir mustatir yang artinya tidak nampak. Nah, domir mustatir ini terbagi menjadi 2 juga. Ada yang wujuban dan ada yang jawazan. Wujuban yang artinya wajib dan jawazan yang artinya boleh. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu ada domir mustatir wujuban atau yang wajib. Keterangannya ada anta, ana, sama nahnu. Contoh di sini ada adhabu. Contohnya adhabu. Dari kata adhabu itu tersimpan domir ana dalam alifnya, namun tidak ditampakkan karena alif itu hanya menjadi huruf mudharaah atau hanya ciri saja. Jadi di dalam kalimatnya itu bukan jadi ana adhabu, tapi cukup dengan adhabu yang artinya sudah yang artinya juga menjadi saya pergi. Tidak harus ditampakkan domir ananya. Selanjutnya ada domir mustatir jawazan, yaitu fi'il yang goib yang mufrad atau bisa disebut dengan mufrad mudzakkar ghaibah. Contohnya seperti zahabat. Selanjutnya saya
adalah orang ketiga atau orang yang dibicarakan. Domirnya ada huwa, huma, hum. Itu yang termasuk mudzakkar atau laki-laki. Dan ada hiya, huma, hunna. Itu termasuk mu'annas. Mukhatab itu orang kedua atau orang yang diajak berbicara. Ada anta, antuma, antum. Itu yang termasuk mudzakkar. Dan ada anti, antuma, antunna. Itu yang termasuk mu'annas. Dan yang terakhir ada mutakalim, yaitu orang pertama atau orang yang berbicara. Ada ana dan nahnu. Nah, dari tadi yang goib, mukhatab, dan mutakalim itu ada mufrad, musanna, dan jamaknya. Apa sih mufrad itu? Mufrad itu orang yang berbicaranya itu satu, dan musanna itu dua. Kalau jamak itu lebih dari tiga. Nah, apa aja sih mufradnya dari keterangan yang tiga tadi, dari yang goib, mukhatab, dan mutakalim itu? Ada huwa, hiya, anta, anti, dan ana. Dari muannasnya ada huma, huma, antuma, dan antuma. Dan dari jamaknya ada hum, hunna, antuma, dan antunna. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf masih banyak kekurangan karena saya juga di sini masih belajar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat.